Jadi dalam keadaan tertutup, pertama cara memandikannya, cara memandikannya yang pertama seperti mandi besar Bunda. Satu, dicebokin dulu. Jadi cebok dulu. Setelah cebok baru wudhu. Setelah wudhu baru digerojok. Paham? Nah, satu napa? Dicebokin dulu. Bersih baru diwudhui. Ini Rasulullah Bunda. Yang kami sampaikan Rasulullah. Jadi Rasulullahnya begitu. Jadi ketika kita ikut Rasulullah, maka nanti kita dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Jadi amalan itu ada 3 syaratnya. 1, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti Rasulullah. Ya, mengikuti. Jadi ittiba namanya, ya, ittiba Rasulullah. Kemudian urut-urutannya, itu. Jadi kita kalau mau ngoreksi diri kita ini diterima nama buatan, yang pertama itu 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua itu adalah mengikuti Rasulullah. Rasulullah kata sepundi, makannya, tidurnya, termasuk mandi kita. Jadi mandi kita ngaten. Jadi habis haid, habis ibadah yang lainnya, ketika kita itu seperti itu. Itu siapa yang mencontohkan? Aisyah. Sinten Aisyah? Istri Rasulullah. Yang pertama di air, alat-alatnya dulu. Ini ada daun bidara. Ini biasanya saya gejek atau saya blender Bunda. Di blender aja cepat. Di blender dengan air 2 atau 1 gelas itu, di blender campur di sabun. Sabun lebih baik sabun cair. Sabun cair. Ini kapur barus. Airnya, air tong itu dimasukkan kapur barus. Cukup itu. Enggak usah pakai bunga sudah. Jadi cukup ini secara medis, secara syar'i sudah cukup. Bidara dan ini sudah cukup. Jadi mboten usah ngenteni meneh didusi menesuk, jek durung tuku kembang mboten usah. Ndak usah sudah. Jadi kalau bidara sudah ada di rumah gitu ini juga sudah ini. Jadi saya siap. Kemudian kita harus menggunakan sarung tangan. Harus, karena Rasulullah menganjurkan jangan menyentuh kulit kita dengan kulitnya jenazah. Jadi saya di rumah itu siap begini Bunda. Kemudian ada lagi satu lagi, saya siap begini. Ini untuk celemek. Jadi saya siap celemek. Jadi ketika nyun sewu nyebokin, ini air kapur barus, air bidara sudah hancur itu campur kali sabun Bunda. Sabunnya panjenengan paringi kapas. Sehingga ketika nyebokin dalam kondisi halus pelan, nggak boleh kasar, gitu. Air tongnya sudah pakai air kapur barus. Insya Allah higienis. Apa yang ditentukan oleh Rasulullah itu sudah cukup ya, higienis sudah Jadi nyun sewu kita cebokin dulu rojok. Kita perut-perut, kalau ditinggikan sedikit, dianakkan sedikit gitu ya. Ini titik ini. Lah, begini menang sampun. Sini. Sambil dipenyak merikit, ada yang nyeboki depan, kemudian belakang. Kalau misalnya bisa diginikan, gini sewu begini. Enggak bisa dulu awal dulu. Nah, nanti kalau sudah ditengok ya ketika ditengok begini. Jadi usahakan mata ini terjaga betul. Diusahakan tidak melihat. Diusahakan tidak melihat. Meraba kan dilihat dari sini kan sudah kelihatan bersih apa mboten kan itu ya. Jadi kan dirakkan gini ada bekas apa enggak seperti itu. Ngaten nggih. Ketika sudah dirasa sudah bersih, gerojok dulu.
Kemudian sudah bersih, ini dibuang Bunda ya, karena sudah kotor dibuang. Kemudian baru diwudui. Wudunya dari awal Rasulullah cuci tangan, nggih. Nah, cuci tangan, digerojok tangannya. Kemudian sikat gigi ya. Kalau memang tidak ada sikat gigi, nun sewu, ya, sikat gigi ini aja kasih air ya, kemudian giginya digosok, dibuang, nggih. Sudah bersih, ya terus buang ya, ampun. Baru kemudian mukanya, gosok. 1, nggih, 2, 3 nggih. Mboten sampun dibuka ndak apa-apa sudah nggih, ndak apa-apa. Kemudian tangannya kanan dulu, tangan kini ya kanan ya, kanan dulu, gerojok gini nggih. Tangannya sudah kanan, kiri sampun, kepala, telinga nggih. Kemudian selalu mendahulukan yang kanan nggih. Lajeng menapa kakinya digerojok nggih, di sela-sela gini. Gerojok nggih. Nah, kalau sudah baru digerojok dari kanan. Ini dalam keadaan tertutup, gerojok 1, 2, 3. Kalau dirasa 3 sudah cukup, Allah itu suka yang ganjil. Jadi yang ganjil. Kalau 3 dirasa belum, ya tambah lagi 2 lagi. Yang penting ganjil. Jangan menganukan begini Bunda. Ping 7. Apa pokoknya ping 7. Dasar hukumnya apa? Harus pirsa. Oke. Setelah itu disabun. Sabunnya yang Pak daun bidara tadi dengan kapas kan digosok. Jadi air sabunnya tadi kan jadi niki kapas niki mangke dikum teng nggone toya sabun kali bidara niki jadikan satu sudah nggih. Jadi kalau nggosoknya ya ada yang ramasi sudah pakai sampo nggih, sampun pirsa. Lajeng ini digosoki kanan dulu, selalu kanan dulu. Kenapa kok selalu kanan dulu? Allah mencontohinya seperti itu. Rasulullah mencontohinya yang kanan dulu. Oke. Nah, setelah nanti kanan sudah diwalik-malik mereka, kanan dulu sudah, baru yang sebelah kiri sampun digerojok, diwalik kirinya juga gitu Bunda. Setelah sudah terakhir digirahi. Digirah nggih Bunda nggih. Ini kan basah nggih Bunda. Ya ini anggap basah. Maka kalau sudah basah ini digirahi diganti dengan yang baru. Ini dilorot kan, nangke kan dilorot ngeten nggih. Nah, maka caranya ngelorot pun itu nggih pelan-pelan. Jadi nggih monggo. Enggak. Nah, jadi ketika ngelorot insyaallah ini dipasang dulu. Jadi ngaten, jadi ya baru yang bawah dilorot, ngaten dibata. Jadi kondisi ini tetap dalam keadaan tertutup. Terakhir ini tadi kan sudah digirah nggih. Terakhir dengan air kapur barus. Jenengan menyisahkan air kapur barus 2 gelas lah nggih. Ini nanti jenengan bagi untuk ditong sama untuk siraman terakhir. Ya di wadah napa ember alit ngaten ya. Jadi setelah ini sudah itu basah kan? Ya, ini digerojok digerojok. Kemudian ini dibuat anduk. Nah, kepala diandui, nggih, diandui. Nah, setelah diandui, misalnya sudah dikepeli ngeten kok jek rada kok teles ya, nggih, monggo dipun ganti nggih, gitu menapa. Nah, seperti itu. Kemudian yang rawan lagi ketika ngangkat. Ketika ngangkat usahakan dalam kondisi ini betul-betul diginikan. Dalam kondisi begini. Jadi siapapun yang ngangkat itu enak. Atau juga kalau memang saya pernah besar orangnya besar, cari napa spray Bunda, spray bungkuskan sudah. Pokoknya suci ya. Nggih, pokoknya suci, dibungkuskan supaya tidak kelihatan auratnya. Sekarang kalau sudah kita, bagaimana orang yang memandikan? Maka disunahkan setelah memandikan itu mandi besar. Kita yang memandikan disunahkan untuk mandi besar. Iya.
Jadi kalau dilihat secara medis pun sudah cukup Rasulullah itu. Nggih. Paham Bunda? Nggih. Sekarang kalau yang memandikan tuh ada berapa orang gitu? Nggak usah banyak-banyak. 3, 4 atau 5 orang udah cukup. Iya, nggak usah ramai-ramai kayak di desa itu kasihan. Nah, sekarang mengkafankan, nggih. Nah, sekarang mengkafankan. Ukurannya, caranya ngukur itu kalau misalnya orang itu saya itu ukuran dia orangnya saya tambah 2 kilan. Nggih, ngaten, tambah 2 kilan nggih. Karena kan untuk apa itu kadang kalau saya lihat agak gemuk 2,5 kilan. Jadi anunane itu kilanan aja sudah seperti itu. Jadi terdiri dari sewu lapis bawahnya 2 toh tadi ya. Nah, 2 bentar. Monggo. 2 itu karena ndak cukup untuk bungkus, maka kita lapiskan 3. Jadi 3 ini dianggap 2. Nggih. Nah, karena kan orang ini ukurannya hanya 90 kan gitu nggih. Jadi 3 yang tengah. Nggih, setengahnya tengah nggih. Nah, perempuan, ini perempuan nggih. Kemudian baju. Laki-laki ini tambah 1 sarung. Jadi iya sudah. Gini nih untuk laki-laki ini tambah 1 sarung. Nggak usah baju, nggak usah kudung. Nggih. Niki sewekipun. Nah, seweknya. Sawetnya. Sawetnya sudah saya pakai. Nggak usah, bener sawet. Kalau sing gampang. Nggih. Ada yang nggih, sudah ini aja napa itu nggih. Gampang aja untuk anu aja nggih. Kemudian bajunya. Tadi cewek. Nggih, terus baju nggih. Nggih. Bajunya juga tadi dipotong. Sudah saya ini tok sudah. Jadi nggih, sampun ngaten mawon. Nggih. Nah. Iya dilebung ini aja sudah. Nggih. Jadi caranya motong gampil. Jadi ukurannya pun ngaten. Nah, ini kan saya ukur ngaten. Nah, jadi ukurannya kan gini aja ya Bunda ya. Potong ngeten mawon ditekuk ngeten kados ndamel boneka rumiyin Bu. Dolanan. Nah, jadi gini aja potong. Gini terus tengahnya di sini disuwek ngeten nggih. Di depan nggih atas ngaten nah. Yes. Kemudian oh iya talinya di bawah ya. Tali ya. Tali ini kari. Talinya ganjil juga. Jadi Allah suka yang ganjil. Jadi kalau memang 3 cukup ya 3. Kalau orangnya panjang boleh 5, boleh 7, boleh. Nah, jadi caranya ngafankan juga harus tertutup, jangan apa itu nggih. Jadi jangan sampai nggih. Yang mana yang didahulukan mungkin ininya dulu, apa itu seweknya dulu. Jadi dingin-tenaken rumin. Nah, sama cawatnya dulu lah, cawatnya dulu ya. Cawatnya dulu. Ngeten nggih. Nah, seperti itu. Ya gini. Yang penting jangan sampai kelihatan gitu nggih lah ngaten. Jadi ada yang bantu gini. Nggih, ya. Dan ini sudah, kemudian kepalanya. Nah. Baru ininya dilorot. Nah. Tapi kan masih ada. Iya, sudah tertutup. Nah, jadi sudah tertutup, nggih. Lajeng kepala disisir, dikepang. Dikepang 3. Jadi 1, 2, 3 kalau memungkinkan. Dikepang di kelabang jadi 3. Jadi ini 1 kelabangan, tengah, 1 kelabangan. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya enggak apa-apa disisir aja. Gitu. Baru dikudungi.
Kudungnya ya saya buat sederhana begini aja. Kalau tidak bisa itu. Nah, ngeten, cukup ngeten mawon. Jahit nggih, jahit ngeten. Ya, enggak apa-apa jahit ini aja, nggih, enggak apa-apa. Bisa diginikan tok. Ini kan karena ini nanti kan kelihatan kalau enggak dijahit. Nggih. Kan di anu tok, dilujur tok, dilujur tok. Nggih, sampun? Sudah cukup. Terus kapas itu kaki itu jenengan tutup sudah dengan kapas. Kaki apa? Nggih, kaki ditutup dengan kapas, tangan. Kaki Nggih, ditutup. tutup nggih. Atus kaos kaki ngaten. Kan ini kan lebar. Ah, nggih boleh nggih ya. Ya Mbak, Nggih, kakinya. iya. Jadi Ditutup aja. Ini saya bola monggo coba. yang lainnya bisa pakai kapas. Oh iya boleh. Berarti Jadi ukuran roknya itu di atas mata kaki. ya secukupnya sudah. Dijadikan satu begini. Buatan satu-satu. Kalau seumpama di apa namanya di semua dia dipanjangkan. Anu nikine itu hanya 90 biasanya ndak Oh, iya iya. roknya itu Iya 90, heeh. Kainnya. Nggih, nggih. Anu didelesepaken mriki nih. Didelesepaken lah. Masukkan ke Anunya nggih, anu jari-jarinya. Nggih. Ya, sampun. Kemudian baru ditutup. Tutupnya ya kanan dulu, selalu kanan dulu. Jadi dulu kanan dulu. Itu hanya sunnah aja. Biasanya Nun Sewu, ini tadi ya. Biasa saya lapisi dengan itu. Kemudian tangan. Kemudian untuk muka mboten usah. Kalau mungkin ada yang keluar, kecuali ya. Kalau memangnya darurat terus mengeluarkan darah terus, kadang ada orang yang kena kanker rahim itu nggih, itu mengeluarkan. Kadang ada yang napa pun belakang itu ada kalau ngembes terus gitu ya, maka boleh pakai pempes. Atau duburnya disumpel sama kapas. Jadi itu dalam keadaan darurat boleh ya, karena supaya nggak najis nantinya. Nggih, Kan ada yang rembes sampai. nggih, ada misalnya luka di belakang nih nggih. Tutup aja dulu dengan kapas di pemandian kalau bisa. Kalau sudah di sini kan susah nggih. Kalau di pemandian itu kan masih bisa miring sana kan gitu ya, ditutup dulu. Ketika kita Memandikan setelah selesai semua, mana yang luka itu ngapunten kadang itu kanker payudara, kadang nggih kanker apa itu harus ditutup kan gitu ya. Diplaster kalau mungkin nggih ndak apa-apa ya. Iya, kadang itu yang diabetes itu ya. Kadang-kadang kan dia juga luka, kawan itu ya juga ditutup kan ya seperti. Ibu cakap ya. Jadi nutupnya juga begitu sama aja. Kanan dulu selalu dianukan, baru kiri. Nah, baru ditali. Tali itu ngiri di kiri ya. Di sebelah kiri gini. Kenapa? Karena nanti akan dilepas. Dikubur ya. Dimiring begini. Iya, di agak kesinian Mbak Win. Iya, gini Mbak Win. Gini Mbak Win. Tangannya sendakep sayang. Tapi tangan itu ada yang sendakep, ada yang enggak. Itu enggak ada tuntunan, boleh saja. Di mana di Arab sana juga ada yang sendakep, ada yang gini. Bergantung. Ada juga Bu, ada yang sakit, sukune mboten saged ngelondor. Ya apa iku? Apa dipaksa mboten? Nggih sak sagete. Ndak boleh dipulosoro. Paham? Terus disemprot pakai parfum. Sampun? Nggih, cekap nggih. Mungkin itu ada pertanyaan, tinggal sholatnya sekarang. Sholatnya itu takbir pertama Allahu Akbar, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu
Terus kalau panjang ya panjang, kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, salam. Boleh ada dua. Ada yang terakhir itu doa Allahumma la takhrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Kalau orang Arab itu langsung salam. Kalau orang Indonesia kadang masih berdoa untuk yang ditinggal. Allahumma la takhrimna ajrahu itu biasanya. Paham?